Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita, yang memberikan jalan kebenaran kepada kita berupa ad-dinul Islam. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita akan memasuki periode terakhir di periode terpenting di agenda Ramadan pada tahun ini, yang mana akan mengantarkan kita dari 10 hari terakhir di Ramadan kita. Tentunya penting bagi kita mengevaluasi sejauh mana keberhasilan puasa kita. Apakah puasa kita semakin meningkat atau puasa kita semakin menurun? Apakah puasa kita sesuai dengan harapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW, atau sebaliknya, puasa kita berlalu tanpa makna, yang hanya sekedar berpuasa, yang mana hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu apa sih puasa yang benar itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus bisa mengevaluasi apakah puasa kita sudah sesuai dengan capaian itu semua. Seandainya masih kurang, maka sebaiknya saat inilah kita menambahi kekurangan itu. Apabila puasa kita saat ini belum ada peningkatan, maka mari kita tingkatkan puasa kita sehingga puasa kita semakin sesuai dengan harapan dan keinginan Allah dan Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah tahu apakah tahun yang akan datang kita dipertemukan kembali dengan puasa Ramadan ini. Karena orang-orang terdekat kita sudah tidak mendapati kembali puasa Ramadan. Mereka sudah dipanggil oleh Allah. Maka tentunya kita saat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka seyogyanya kita berusaha untuk memaksimalkan puasa kita sehingga puasa kita penuh dengan makna, puasa kita berkualitas dan mencapai ketakwaan. Kita tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban bagi kita sesuai dengan surat Al-Baqarah 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu apakah sampai hari ini puasa kita sudah bermakna, sudah berhasil atau belum. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa puasa kita berhasil. Yang pertama yaitu puasa kita mampu meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Hal ini diimplikasikan dalam sholat kita yang semakin baik, tobat kita yang semakin baik, tilawah kita yang semakin baik, puasa kita yang semakin baik, istighfar kita semakin baik, zikrullah kita semakin baik. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik sunnah maupun fardu, semakin meningkat, semakin membaik. Sedekah kita semakin meningkat. Maka ini termasuk dikatakan kita sudah berhasil. Kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, tidak mengulur-ngulur waktu. Kita istiqomah dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib. Kemudian kita bisa melaksanakan peningkatan dalam hal tilawah, sedekah, kemudian zikrullah, maka itu akan dijadikan sebagai patokan bahwa keimanan dan ketakwaan kita bertambah. Yang kedua, keberhasilan puasa kita bisa dilihat dari dimensi sosial, yang mana dimensi sosial ini diwujudkan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Dimensi sosial itu akan nampak ketika di dalam bergaul, di dalam hablum minan nas, semakin membaik, berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, menjaga lisan dengan baik, menjauhkan dari kata-kata yang kotor, menahan diri dari keburukan, dari amarah, dari iri dengki kepada sesama, santun terhadap orang lain, senantiasa meningkatkan rasa empati kita kepada sesama, berbagi kepada sesama, maka dimensi sosial ini akan dikatakan baik. Nabi menyampaikan asyamu junnatun. Orang yang puasanya benar, maka akan menghadirkan perisai pada perilaku yang baik. Tidak mendolimi orang lain, tidak berbuat maksiat, tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar, selalu mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka itu masuk dimensi sosial. Maka dari itu, Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan. Kalau semisal itu semua kurang, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa suka mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa. Allah lebih mencintai orang-orang yang bertakwa daripada orang-orang yang
memiliki status sosial, memiliki harta benda, memiliki kecantikan dan ketampanan, tetapi tidak memiliki keimanan dan ketakwaan. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menilai seseorang dari keimanan dan ketakwaannya, tidak menilai dari kecantikan, ketampanan, harta benda, jabatan, atau status sosial. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, lebih-lebih saya sendiri, mari di akhir penghujung 10 hari terakhir ini kita perbaiki puasa kita tingkatkan puasa kita benahi puasa kita agar puasa kita benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Tetap semangat, terus semangat dalam memperbaiki diri, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan sedikit ilmu, dalam berbagi ilmu ini ada banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semuanya. Saya mohon maaf. Dan apabila apa yang saya sampaikan ada kebenarannya, ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.